kita menjadi satu. Yang pertama, menjadi satu manusia baru. Kalau sudah dikasih baju baru, seneng nggak? Kalau hari ini dapat baju baru, seneng nggak? Kalau tiba-tiba ada orang yang datang memberikan baju baru, ini buat bapak, ini buat ibu, seneng nggak? Siapa yang seneng? Kalau sudah dapat baju baru, bajunya dipakai atau disimpan? Pakai. Nah, seringkali kita lebih suka pakai baju lama. Padahal kalau kita kerja, seharian kerja, bau keringat, kotor, kita harus ganti baju. Tapi yang seringkali dipakai baju yang lama yang dipakai. Nah, manusia baru itu seperti kita ganti baju. Paulus bilang, kenakan baju yang baru, kenakan manusia yang baru. Yang lama, yang kotor dibuang, jangan dipakai. Efesus pasal yang kedua ayat 15, dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, sehingga menciptakan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus, di dalam dirinya, supaya ada apa? Perdamaian. Jadi hanya Kristus saja yang bisa mendamaikan. Suami istri, hanya Kristus yang bisa mendamaikan. Karena suami terlalu egois, istri terlalu egois. Sangat egois. Dan manusia baru itu mengalahkan hukum dosa. Saudara, manusia baru itu mengalahkan hukum dosa. Kenapa? Karena Kristus datang untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan maut. Jadi kalau kita sebagai manusia baru, kemudian kita kalah terus sama iblis, kalah terus dengan dosa, kalah terus dengan maut, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua berkata, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita, memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi manusia baru itu punya hukum yang baru, punya aturan yang baru. Kita melakukan hal-hal yang baru, kita mengerjakan hal-hal yang baru. Kita hidup dengan kehidupan yang baru, bukan dengan kehidupan yang lama. Kolose pasal yang ketiga ayat 10 berkata begini, dan mengenakan manusia baru, sama seperti baju yang dikenakan. Mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi kita ini diperbaharui setiap hari. Manusia baru itu diperbaharui setiap hari. Yang diperbaharui apa? Pengetahuannya. Dikatakan di sini menurut gambar penciptanya. Sudah diciptakan dengan gambarnya Tuhan. Jadi waktu dulu disebut sebagai sinner, dulu disebut sebagai pendosa, sering berdosa, yang dipikirkan dosa, yang diucapkan dosa, yang dilakukan dosa, makanya disebut sebagai sinner. Kita ini pendosa. Tetapi Tuhan benarkan kita sehingga kita nggak berpikir tentang dosa lagi, kita tidak melakukan dosa lagi, tetapi kita menjadi manusia baru yang diperbaharui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya. Jadi hidup yang baru adalah hidup menurut gambar penciptanya, hidup menurut Yesus. Kita ini ada di dunia yang seperti ini. Orang berpikir bahwa dosa itu adalah melakukan sesuatu yang salah. Dosa itu juga tidak melakukan sesuatu yang benar. Bukan hanya tentang kita melakukan sesuatu, tetapi juga tentang kita tidak melakukan sesuatu. Itu juga dosa. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak melakukan sesuatu yang benar, maka kita ini berdosa. Oleh karena itu seringkali kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Belajar sebagai manusia baru, diperbarui. Sama-sama diperbarui. 1, 2, 3. Dibaharui terus. Efesus 4 ayat 23-24, untuk diperbarui dalam roh dan pikiranmu serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran kekudusan sejati sama seperti Elohim. Jadi saudara, waktu saudara percaya
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah awal perjalanan iman saudara sama Tuhan. Lalu kemudian saudara dilengkapi dengan yang namanya firman kebenaran. Sampai kita ada di sebuah tujuan Tuhan yang disebut dengan kita menjadi manusia Elohim. Gambarnya Tuhan, gambar Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kenapa kita belajar dari firman? Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna. Katakan berguna, 1, 2, 3. Dalam ibadah ini kita dengar firman itu berguna. Gak cukup dong kalau kita cuma 1 minggu sekali dengar firman. Setiap hari kita perlu firman. Karena apa? Berguna. Berguna untuk apa? Mengajar. Kita belajar dari firman. Berguna untuk apa? Memberi teguran. Kita perlu ditegur, diingatkan, dinasihati, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran supaya manusia Elohim menjadi sempurna. Supaya apa? Kita sampai kepada satu tujuan Tuhan, manusia Elohim. Be the man of God. Jadi manusia Elohim. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan desainnya pencipta. Desainnya, gambarnya Tuhan, dirinya Tuhan, imago Dei. Dan dalam perjalanan kita dilengkapi dengan firman, kita belajar dari firman, kita hidup dengan firman, sampai kita menjadi manusia Elohim. Dan ayat ini berkata begini, manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi kalau Tuhan itu baik, maka kebaikan Tuhan itu akan kelihatan lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan itu penuh dengan kasih. Kasihnya pol-polan buat kita. Betul ya? Oleh karena itu, karena kita punya Tuhan yang pol-polan kasihnya, maka kehidupan kita juga memancarkan kasih yang pol-polan. Memancarkan seturut, sesuai, sama seperti Elohim. Kenapa? Karena tujuannya supaya manusia Elohim diperlengkapi melakukan setiap perbuatan